amankan ke gubernur. Ini bukti sudah diterima oleh sekretariat dan sebentar lagi kita akan melangkah ke DPRD sebagai kontrol dari tugas gubernur. Dari Pemprov ini ada surat untuk konfirmasi surat, nanti kita akan ngeceknya di sini. Jadi setelah ini kami mau ke DPRD, kami surati DPRD, Mendagri, kita juga ke KPK, ke BPK, ke Inspektorat, terus kemudian kita ke Kejaksaan. Semuanya harus mengetahui bahwa ini ada sebuah proses hukum yang salah telah dilakukan, dan harapan kami dengan surat ini segera SK tersebut dicabut, kerugian negara dikembalikan, dan tim ahli dibubarkan karena tidak mempunyai payung hukum yang sah. Gubernur Kaltim bohongi menteri. Jadi di salah satu kunjungan kerja Menteri Perumahan Marwarar Sirait ke Balikpapan, ada dialog antara pengembang dan pemilik rumah yang telah terdaftar dengan Rudi Masud yang menyatakan di depan Menteri Perumahan kalau kepengurusan rumah di Kalimantan Timur itu sangat mudah, hanya menggunakan KTP saja dan prosesnya sangat cepat. Tapi data di lapangan berkata lain. Para pengembang dan pemilik rumah kompak berkata prosesnya lama dan harus bayar biaya administrasi. Lama atau cepat prosesnya? Kata-kata itu apa Menteri? Bang Hadi harus gini, lama atau cepat? Lama. Baik. BPHTB udah gratis belum? Sampai hari ini masih bayar. Gubernur Kaltim pun hanya bisa berekspresi kebingungan dan pura-pura dongo mendengar jawaban dari rakyat. Ini orang beneran problematik sih. Sekelas menteri saja dibohongi terang-terangan. Gimana kelakuan dia yang nggak ketahuan? Pasti lebih ajaib. Karena kecewa tidak ditemuin, Pak. Ada tanggapan, Pak? Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat keluar dari kantor gubernur pada pukul 19.15 WITA. Dengan masih menggunakan pakaian dinas harian, PDH, kaki, orang nomor 1 di benua Etam mendapat pengamanan ketat dari Satpol PP. Dengan tergesa-gesa, Rudi berjalan menuju rumah jabatannya berada tepat di samping kantor gubernur. Awak media beberapa kali melontarkan pertanyaan terkait dengan aksi demo hari ini, namun tidak ada keluar satu kata pun dari mulutnya. Pak Gubernur, Pak, ada tanggapannya Pak terkait aksi Pak? Apa ada tamu ya? Maaf. Buru-buru amat jalannya Pak Rudi ini. Dek, Bapak tanya lampunya mau ngapain aja Pak? Ada tanggapan Pak terkait aksi hari ini? Nanti dengan lebih sekda ya. Tanyain dengan sekda. Jadi yang pasti ini tim ahli Gubernur Kalimantan Timur nih. Kemarin ada rapat terbatas. Kita minta Pak Gubernur atau Pak Wagub pada posisi standby untuk kemudian menerima, apakah langsung menerima di lapangan atau menerima melalui perwakilan. Jadi kita merespon positif aja ketika ada rakyat kita, karena versi kami Gubernur itu bapaknya rakyat Kaltim. Ini ada anak-anak atau rakyat Kaltim datang, ya kita akan terima dengan baik. Kalau itu bersifat kritikan, kita akan benahi pemerintahan. Nah, tapi kalau umpamanya berkaitan isu pemakzulan, kalau ada, kami rekomendasi untuk tidak diterima. Itu clear itu. Kalau bicara tentang pemakzulan atau memberikan gubernur, silakan ke DPRD yang punya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Itu pun mekanisme dari DPRD, kita nggak ikut campur. Yang penting kemudian ini jangan sampai isu itu fitnah. Tapi selama ini kritikan benar, kita rekomendasi kepada Pak Gubernur Pak Wagub untuk kemudian diikuti. Contoh pada peristiwa mobil dinas memang seharga 8,5 miliar, Gubernur terima kasih atas kritik, beliau minta maaf, kemudian mobil dikembalikan. Itu bagian beliau tidak anti kritik. Karena sekali lagi Tagub merekomendasikan kepada Pak Gubernur bahwa kritik itu adalah vitamin untuk pemerintah. Jadi versi kami kritik itu ibaratnya konsultan yang tidak kami bayar menyampaikan kekurangan, sehingga kita harus berterima kasih dan sukacita. Masa? Kemarin demo teman-teman PMI yang cuma puluhan aja udah pada naik pagar. Jadi itu ya menurut aku itu ya langkah preventif dari kepolisian, itu bukan kemauan Pak Gubernur, bukan. Jadi begitu dipasang pagar kawat kemudian Pak Gubernur
takut untuk kemudian menerima rakyatnya, ya enggak lah, itu protapnya mereka. Ya tetap kita terima dengan baik dan kita terima kasih kalau kritiknya benar lah ya. Tapi kalau urusan pemakzulan clear itu kita minta, kita rekomendasi Pak Gubernur, Pak Wagub untuk tidak menerima. Karena itu bukan kewenangan kita, ada di DPRD Kalimantan Timur dengan melalui hak interpelasi, angket dan nyatakan pendapat, kemudian disampaikan ke Presiden melalui Depdagri. Jadi kalau mau demo tentang pemakzulan jangan ke kantor gubernur, salah alamat. Biar aja Ayu Ting Ting aja yang salah alamat. Oh, aduh, masih sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kami Gubernur. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, Ini klarifikasi nih ya. adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI Polri yang menjaga keamanan, situasi kondusif, sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam. Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat, dan seluruh lapisan bisa selalu menjadi mata telinga kami di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja kerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam melaksanakan kontrol sosial serta evaluasi menyeluruh. Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan takdirnya. Sekali lagi terima kasih masukan dari adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang tetap menjadi kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki kinerja kerja kami ke depannya. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya klarifikasi dari Gubernur Kalimantan Timur setelah didemo oleh aliansi masyarakat dan juga mahasiswa. Nah, lalu seperti apakah tanggapan dari masyarakat Kalimantan Timur itu sendiri? Kita coba simak sama-sama nih ya pendapat dari masyarakat Kaltim terkait gubernurnya dan juga aksi demo kemarin. Itu berarti bentuk seorang kepemimpinan yang tamak, arogan. Pada barisan kami, Aliansi Rakyat Kaltim, sementara kita maksimalkan perjuangan ini, sambil kita juga duduk setelah aksi ini, kita bersama-sama. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi ke depannya. Tentunya Abang tahu tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami sudah menyepakati fakta integritas antara kami dengan DPRD Provinsi. Kami akan mengawasi itu secara hukum, mengawal di sana. Semoga perjuangan kami mendapatkan hasilnya hari ini. Dan Abang bisa tanyakan kepada seluruh yang hadir hari ini, elemen masyarakat, baik mahasiswa atau kita. Kami ingin gubernur ini turun lengser. Ingat saudara-saudara, Bapak Awang Baruk itu dalam keadaan sakit. Dia bagaimana memakmurkan Kalimantan Timur ini? Pakai kursi roda, saudara-saudaraku. Dia berjuang keras untuk daerah Kaltim ini, untuk masyarakat Kaltim dan pembangunan Kaltim. Dari 14 gubernur Kaltim, Pak Awang Baruk lah yang selamat. Sakit kayak turun pesawat, pakai kursi roda. Sampai beliau meninggal, dia tetap mau kerja keras untuk mensejahterakan kita semua. Kalau nanti ini seandainya dipimpin dan diobo-obo secara sewenang-wenang, secara tidak profesional, secara mau gue berkolaborasi, kongko-kongko, kita akan berontak. Berat saudara-saudaraku, kita sekarang terbeban dengan adanya IKN. Ingat, sekarang Malaysia sudah kembalikan 200 hektar. Kita punya. Dengar baik-baik, itu diperhitungkan baik-baik. Dijaga, anggota dewan harus kerja betul. KB Kalimantan Timur, saya sudah memerintahkan kepada seluruh anggota DPRD, PKB, agar dalam membahas, merumuskan APBD 2027 harus betul-betul berorientasi keberpihakannya kepada rakyat. Dan saya juga sudah perintahkan agar ketika skema atau ketika APBD-nya tidak berpihak, terutama dalam hak atau jatahnya untuk kabupaten kota, yaitu skema bantuan keuangan, ketika tidak ada itu, maka saya sudah perintahkan agar untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD. Jadi kalau seandainya itu dipaksakan,
Saat ini kan posisinya deadlock nih Bang. Ya sampai hari ini kan memang deadlocknya baru kamus, dan kamus pun belum selesai dan masih ya kalian lihat sendiri lah itu kan. Tapi untuk selanjutnya untuk pembahasan APBD 2027 sudah saya perintahkan agar atau jika batang tubuh APBD itu tidak berpihak kepada masyarakat, maka fraksi PKB atau anggota DPR PKB saya perintahkan untuk tidak ikut melanjutkan pembahasan. Artinya walk out dan apapun namanya lah. Yang pasti kan prinsipnya kita akan melawan kebijakan Rudi Seno yang tidak pro rakyat. Kalau aku yang jadi tim ahli gubernur, penasehat tim ahli gubernur nih, gue bakal suruh Bapak Gubernur nih buat ngomong kayak gini, ketemu sama pendemo kemarin, ngomongnya kayak gini, persis yang kayak di video ini. Lah kenapa jadi ngomongnya di video? Terus apa gunanya tuh tim-tim ahli penasehat tuh nggak bisa menasehati dengan baik dan benar? Ganti aja semua, ganti. Saya rencana sore ini akan melihat langsung, tapi tadi malam kami sudah menyiagakan memang pasukan atau tim. Begitu selesai penyampaian aspirasi, tim DLH, pemadam kebakaran atau PMK itu langsung bergerak untuk pertama mengantisipasi kebersihan, yang kedua mengidentifikasi sarana publik yang memerlukan perbaikan pasca aksi penyampaian aspirasi. Pasti ada yang rusak biasanya kalau habis demo itu ya. Kalau nanti dalam hasil laporan teman-teman perangkat daerah teknis terhadap fasilitas tersebut ada yang harus diperbaiki, kita akan perbaikinya segera mungkin. Memang tidak bisa dihindari, namanya orang banyak, sesuatu yang terjadi di mana-mana. Jika ada penyampaian aspirasi dengan massa ribuan, pasti kita nggak bisa menghindari adanya kerusakan-kerusakan di fasilitas umum. Tapi ya bersyukur karena kerusakannya tidak terlalu serius, itu satu sisi. Tapi di sisi lain yang jauh lebih penting, penyampaian aspirasi berlangsung damai, kondusif, dan semua berjalan lancar. Buat teman-temanku dimanapun berada, marah boleh, kecewa boleh, tapi melampiaskan kemarahan dan kekecewaan dengan membakar gedung, merusak gedung DPRD, itu tidak punya makna apapun. Bagi satu, anggota DPRD-nya tetap di rumah loh. Ketika di rumah mereka tetap punya penghasilan dan dapat gaji mereka ya. Kemudian yang kedua, dari pembakaran itu pada akhirnya gedung DPRD-nya harus diperbaiki, harus direnovasi. Dan akhirnya biaya renovasi dan perbaikannya mengambil dari pos anggaran daerah yang seharusnya untuk belanja pembangunan rumah rakyat miskin, belanja pembangunan kesehatan, belanja pembangunan pendidikan, belanja pembangunan infrastruktur. Kemudian yang berikutnya adalah akan tumbuh rasa cemas. Kalau rasa cemas tumbuh, maka toko tutup, warung tutup, kemudian pabrik tutup. Banyak yang dirugikan. Nanti banyak pengangguran. Yang menderita siapa? Kita yang rakyat kecil. Pengangguran akan semakin meningkat, ekonomi akan semakin sulit, pendapatan akan semakin menurun. Yang susah siapa lagi? Kita. Orang kecil itu hampir nggak ada pilihan. Untuk itu, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Kita tahu teman-teman marah, kecewa, tapi kemarahan dan kekecewaannya jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan yang merugikan diri kita sendiri. Dan saya juga minta pada siapapun yang mengorganisir kegiatan-kegiatan perusakan, pembakaran, hentikan. Negara sangat rugi, rakyat rugi, rakyat kecil makin. Anggaran miliaran lolos, DPRD Kaltim disorot. Kakak jaga marwah adik. Riuh soal anggaran di Kalimantan Timur, mulai dari mobil dinas 8,5 miliar, rumah jabatan 25 miliar, hingga kursi pijat dan akuarium ratusan juta. Ternyata dinilai menutupi persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kaltim. Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah atau Castro, menilai jika pengadaan itu bagian dari politik anggaran, maka DPRD tidak bisa lepas tangan. Sebab lembaga legislatif punya fungsi anggaran yang melekat. Mereka seharusnya menjadi pengawas, terutama untuk memastikan anggaran berpihak pada kepentingan publik. Namun yang terjadi, dia nilai justru sebaliknya. Anggaran miliaran untuk fasilitas gubernur dinilai lolos, tanpa kontrol yang memadai. Castro menyebut, politik anggaran hari ini terlihat lebih mengabdi pada pejabat, bukan rakyat.
Selain itu, ia menyoroti relasi kekuasaan di Kaltim. Hubungan kakak adik antara Gubernur Rudi Masyud dan Ketua DPRD Hasanuddin Masyud dinilai berpengaruh terhadap jalannya pengawasan. Situasi ini, menurut Castro, membuat fungsi kontrol DPRD tidak berjalan optimal. Bahkan dalam 1 tahun pemerintahan, hampir tak terlihat pengawasan yang memadai. Apakah ini bentuk upaya seorang kakak untuk menjaga marwah adiknya? Singgung Castro.